Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wijaya dengan NPM 2163201057. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen BUMN. Analisis singkat. Penjelasan pada soal menerangkan pengelolaan BUMN syarat dengan korupsi. Artinya, manajemen BUMN belum dilakukan dengan baik. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN didirikan untuk mengelola cabang-cabang produksi penting dan mengelola kekayaan alam strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan ekonomi pada hampir seluruh sektor, mulai dari sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, hingga keuangan dan telekomunikasi. Dalam konteks perwujudan peran itulah, maka pengelolaan BUMN harus memenuhi syarat-syarat Good Corporate Governance. Bagaimana juga kalau pengelolaan BUMD dan BUMDes, pengelolaannya melakukan tindakan korupsi yang berdampak pada tata kelola BUMD dan BUMDes. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang pertama mengenai pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan prinsip Good Corporate Governance beserta contoh keberhasilan dan tidak keberhasilannya. Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik desa (BUMDes) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif, serta untuk mencegah praktik korupsi. Berikut beberapa penerapan dengan prinsip-prinsip GCG beserta keberhasilan dan tidak keberhasilannya. Yang pertama ada transparansi. Informasi mengenai pengelolaan dan kinerja BUMN, BUMD, dan BUMDes harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Contohnya, keberhasilan dalam hal ini adalah PT Pertamina yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja operasionalnya. Sebaliknya, banyak BUMD yang tidak transparan dalam laporan keuangan, sehingga menimbulkan keraguan publik dan potensi penyalahgunaan. Selanjutnya, ada akuntabilitas. Setiap pengelola BUMN, BUMD, dan BUMDes harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Contoh keberhasilan adalah PT Telkom Indonesia yang memiliki sistem pengawasan internal yang baik. Di sisi lain, beberapa BUMDes mengalami kegagalan karena tidak adanya sistem akuntabilitas yang jelas, sehingga pengelolaan dana seringkali tidak transparan dan rawan korupsi. Yang ketiga ada responsibilitas. Pengelola harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kegagalan dapat dilihat dari beberapa BUMD yang terlibat dalam kasus korupsi karena pengelola tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan wewenang. Yang keempat ada independensi. Pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi. Keberhasilan dalam hal ini dapat dilihat pada BUMN yang memiliki Dewan Komisaris Independen, seperti PT Bank Mandiri. Namun, di banyak BUMD, intervensi politik sering terjadi yang mengakibatkan keputusan yang tidak profesional. Yang kelima, ada kewajaran. Semua pihak yang terlibat harus diperlakukan secara adil dan setara. Contoh ketidakberhasilan dapat dilihat pada beberapa BUMDes yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat desa tidak merasakan manfaatnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol atau menurut Luther Gulick dapat menghindari tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes. Yang pertama, prinsip Fayol menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik, setiap individu dalam organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini meminimalkan peluang untuk penyalahgunaan wewenang, karena setiap tindakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, Fayol juga menekankan pentingnya perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapainya.
Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi ruang untuk praktik korupsi. Yang ketiga, salah satu fungsi manajemen yang ditekankan oleh Fayol adalah pengendalian. Melalui sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat memantau kinerja dan mendeteksi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah tindakan korupsi sebelum terjadi. Selanjutnya konsep menurut Luther Gulick. Yang pertama ada konsep poskop. Dari Gulick mencakup pelaporan yang transparan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, setiap keputusan dan tindakan pengelola dapat diawasi oleh pihak lain, termasuk masyarakat. Hal ini menciptakan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan tindakan korupsi. Karena pengelola tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Yang kedua, ada penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik juga mencakup keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat lebih transparan dan akuntabel serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien, serta terhindar dari praktik korupsi, diperlukan sinergi antara penerapan prinsip-prinsip GCG, manajemen yang baik, pendidikan tentang etika, dan pengawasan yang transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah sedikit penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.